Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maharani dengan NPM 230110521199. Hari tanggal Kamis 6 Juni 2024. Pertemuan 10 pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Pertama yaitu ada identitas media. A. Capaian pembelajaran peserta didik merefleksikan perubahan kondisi alam di permukaan bumi yang terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. B. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis berbagai perubahan kondisi alam terhadap manusia akibat aktivitas manusia. C. Jenis media pembelajaran berbasis audiovisual. D. Nama media pembelajaran perubahan kondisi alam by Canva. E. Langkah pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Lalu yang pertama ada alat, laptop, bahan, aplikasi Canva. Langkah pengembangan, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran. Yang kedua, siapkan materi tentang perubahan kondisi alam dari internet. Yang ketiga, nyalakan laptop, kemudian download gambar yang berkaitan dengan materi tersebut. D. Buka aplikasi Canva, kemudian download template presentasi yang sesuai dengan tema perubahan dan bisa menarik perhatian siswa. E. Sesuaikan template tersebut dengan mengetik dan memasukkan seluruh materi dan gambar yang dibutuhkan. Buat template presentasi sebaik dan semenarik mungkin agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Materi selesai, download hasil presentasi tersebut. Yang H, kemudian media pembelajaran siap digunakan. Lalu ada materi pembahasan. A. Pengertian perubahan kondisi alam. B. Faktor-faktor perubahan kondisi alam. C. Upaya mencegah perubahan kondisi alam lingkungan. Dan D. Pentingnya menjaga lingkungan. A. Pengertian perubahan kondisi alam. Perubahan alam merupakan kejadian yang berpengaruh pada struktur geografis maupun morfologis. Penyebab adanya perubahan alam dibagi menjadi dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor manusia dan faktor alam itu sendiri. B. Faktor-faktor perubahan kondisi alam. Faktor tersebut ada faktor alam dan faktor akibat manusia. Faktor alam merupakan perubahan yang terjadi secara alami yang terjadi sejak zaman bumi terbentuk, dengan berbagai peristiwa alam yang terjadi membentuk kehidupan hingga saat ini. Contoh perubahan alam yang terjadi akibat alam itu sendiri. Yang pertama itu adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Yang kedua yaitu ada kekeringan. Kekeringan adalah suatu peristiwa yang terjadi pada musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang melanda. Yang ketiga yaitu ada tsunami, gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung Merapi, dan jatuhnya meteor. Contoh perubahan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia. Yang pertama yaitu ada banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi, lelehan salju, atau masalah lain yang mengakibatkan air tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Yang kedua yaitu ada penebangan pohon. Perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. C. Upaya mencegah perubahan kondisi alam atau lingkungan. Nomor 1, biromidasi. Dengan adanya biromidasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Yang kedua yaitu ada rehabilitasi lahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. Yang ketiga, itu ada rebioisasi. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran udara dapat menimbulkan efek rumah kaca, hujan asam, hingga penipisan lapisan ozon. Maka untuk mencegah hal tersebut, kita dapat melakukan rebioisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, sehingga karbon dioksida di udara dapat berkurang. Pentingnya menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat memberikan manfaat yang tak ternilai bagi kehidupan kita. Alasan mengapa menjaga lingkungan itu penting, yaitu yang ke-1, keseimbangan ekosistem. Lingkungan yang sehat membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua ada kesehatan manusia. Lingkungan yang sehat dan bersih berkontribusi terhadap kehidupan manusia. Lalu yang ketiga yaitu ada pelestarian sumber daya alam. Menjaga lingkungan berarti memperlakukan sumber daya alam dengan bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Lalu yang keempat ada pencegahan bencana alam. Karena lingkungan yang terjaga membantu mengurangi resiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Lalu yang kelima ada peningkatan kualitas hidup. Lingkungan yang sehat menciptakan kondisi yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Ini merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya ambil